Bertempat di pendopo Kabupaten Pemkab Nganjuk, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat melantik Muhammad Yasin sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Nganjuk. Proses pelantikan diawali dengan pembacaan SK atau Surat Keputusan oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dalam prosesi pelantikan yang dimulai sekitar pukul 15 ini, Bupati Novi membimbing sumpah janji jabatan Sekda yang baru terpilih dan melantiknya dengan disaksikan oleh Bupati Madiun serta Bupati Tuban. Dalam pelantikan tersebut nampak dihadiri seluruh pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk serta dihadiri ketiga calon kandidat Sekda Nganjuk yang sebelumnya bersaing, yakni Muhammad Sopingi, Kepala BKD Nganjuk, Nur Solekan, PJ Sekda serta Kepala Dishub Nganjuk, dan Muhammad Yasin yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini telah terpilih dan dilantik menjadi Sekda Kabupaten Nganjuk. Menurut Pansel atau Panitia Seleksi Calon Sekda Nganjuk yang dihadiri Profesor Dr. Sumarji, Sekda yang terpilih merupakan hak prerogatif Bupati setelah panitia menyeleksi ketujuh calon Sekda yang dikerucutkan menjadi 3 calon Sekda. Setelah Bupati Novi mengevaluasi secara data, M. Yasin dinyatakan layak sebagai Sekda, terlebih dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki olehnya dalam tata kelola pemerintahan. Penunjukan serta pelantikan Sekretaris Daerah dilakukan setelah Bupati Novi bersama wakilnya Marhen Jumadi mengambil rekomendasi izin pelantikan Sekda di Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebelumnya. Selain mengambil rekomendasi di KASN, Bupati juga mengurus persyaratan lainnya di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Jakarta hingga akhirnya mendapatkan rekom pelantikan dari Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Luar biasa. Jadi Pemkab Nganjuk ini memperhatikan yuridis formal. Jadi tanggal 3 Pak Nur Solekan habis masa PJ, tanggal 4 harus diisi. Itu pun tanggal 3 KSN sudah memberi rekomendasi dan tanggal 4 ini Gubernur sudah memberi rekomendasi. Sehingga alhamdulillah semua bisa diikuti secara normatif. Harapannya setelah terpilihnya Pak Yasin menjadi Sekda ini seperti apa ke depan, Pak? Harapannya Pak Yasin nanti bisa mempersatukan birokrasi Nganjuk yang nyawiji. Jadi hubungan baik dengan DPRD harus terjaga, dengan Polres terjaga, dengan Kodim terjaga, dengan Kejari terjaga, dan semua stakeholder yang ada harus terjaga semakin erat dan harmonis untuk memajukan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih nyawiji. Diketahui sebelumnya dari keterangan Bupati Novi guna memantapkan pilihannya secara diam-diam, Bupati Novi telah melakukan 100 sampling kepada seluruh dinas ASN di lingkup Pemda Nganjuk dan mendapatkan 80 penilaian dari jajaran pemerintahan dan dinas-dinas yang menilai jika memang Muhammad Yasin layak menjadi Sekda Nganjuk. Saya secara pribadi minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik untuk saya, untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk kita semuanya, supaya pemerintahan ini nanti jalan dengan baik. Pak Yasin sudah berpengalaman di OPD, ada 3 OPD yang sudah dilalui oleh Pak Yasin, sudah cukup berpengalaman. Pak Yasin low profile juga, dan dari hasil penilaian semuanya dari tim ini juga penilaiannya bukan termasuk memenuhi syarat 3 besar semuanya. Dan di masyarakat juga diterima. Polling yang saya sampaikan tadi, saya sempat melakukan polling secara diam-diam dengan 100 sampling. Jadi 80% memilih Pak Yasin. Apakah Pak Yasin membawa pengusaha hitam atau putih? Tidak ada. Saya katakan semuanya bahwa proses pemilihan ini free. Tidak ada proses-proses intervensi dari manapun. Saya katakan istri saya aja tidak tahu, apalagi orang lain. Pak Wabub aja tidak tahu juga. Sehingga keputusan ini adalah murni keputusan saya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak manapun. Tapi kalau pengusaha putih kan why not, Pak Wadi? Oh, tidak ada. Sama putih hitam sama aja. Sementara itu, M. Yasin yang dilantik menyatakan apapun yang disandangnya saat ini, ia berharap bisa menjadikan dirinya manusia yang bermanfaat dalam jabatannya saat ini. Yasin bertekad membantu Bupati Novi mewujudkan visi dan misi kemajuan untuk Kabupaten Nganjuk. Kalau rasanya nggak ada, sama saja. Saya itu jadi staf, jadi kepala dinas, jadi nanti sama saja. Tapi ada sesuatu beban yang harus kita selesaikan setelah mendapatkan amanah sebagai Sekda. Karena apapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat, apalagi setelah diberi amanah itu. Maka nanti paling enggak kerjasama kalian semuanya itu sangat kami harapkan demi kebaikan Nganjuk bersama. Langkah pertama Pak Yasin untuk terkait
dengan jabatan Sesuai dengan tugas yang disampaikan tadi, perlu adalah koordinasi kepada semua elemen, semua pihak. Maka koordinasi lah bagian yang harus kami upayakan agar semua program itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana rasanya disebut Pak Bupati sebagai Semar atau Semoro Bumi? Ya, yang penting bagi kami adalah bagaimana saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka ditutupan Pak Bupati tadi kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang harus kita garis bawahi sehingga nanti dalam bentuk sebutan apapun bagi kami nggak masalah, yang penting bermanfaat. Bupati Novi berharap terpilihnya Yasin sebagai sekda baru tidak membuat jumawa dan lupa tanggung jawabnya serta sumpah yang diucapkannya. Ia berharap kepada M. Yasin mampu mewujudkan konsep Nyawiji Bersatu secara nyata, membantu merealisasikan proyek-proyek nasional yang kini sedang melaju pesat di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.